Pange yang bersatu. Makanya karena keseringan dia melunak. Saya bilang kasih yang lain itu yang justru salah nyentil. Bang. Justru karena keseringan, Bang Toel makin mirip sama saya jadinya. Pendapatnya. Baik, terima kasih Bang Lalu Satria Wasa, pemerhati bola, pengawas bola, sekaligus juga pembentuk redaksi Kita TV. sekarang pergantian pemain, Vi. Kita ganti pemain ya? Betul. Oke, Bung Pange berganti dengan Silakan, Bung Bang Akmal. Persib. Boleh berjabat tangan dulu dengan Bung Toel. Nah, kita dengarkan suaranya nih. Gaya permainan yang seimbang. Dapat memadu-madankan bagaimana penampilan bertahan dan menyerang. Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya tema ini bukan tema yang Apa tuh? merepresentasikan narasumbernya. Kelihatan ini merepresentasikan kegalauan netizen. Gitu. Saya ketawa kemarin ada di netizen itu tulis, kalah 1-5 karena penjudi. Kalah menang 1-0 karena pondasi STY. Jadi banyak di antara kita yang belum move on. Gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah ada perubahan? Saya pikir ada. Karena setiap orang tidak ada yang sama. Dilahirkan ke muka bumi. Anak kembar pun pasti ada perbedaan. Pastinya Kluivert dengan segala kemampuan yang dimiliki, ya, kelemahan dan kekurangan, pasti dia tidak akan membawa atau menduplikasi atau plagiat terhadap gaya bermain pelatih lain. Gitu. Dia punya prinsip sendiri, punya filosofi sendiri, punya role model sendiri. Gitu. Nah, kalau saya lihat apa yang berbeda, misalnya salah satu yang berbeda adalah saya melihat dalam pertandingan 2 kali 45 menit itu ada perubahan strategi yang berjalan sangat luar biasa. Pertama pakai 3-4. 1-2, kemudian berubah menjadi 5-3-2, kemudian berubah lagi menjadi 5-4-1. Kemudian ketika Rizky Ridho di luar itu kelihatan banget di gambar Sintayong, saya jadi belum move on juga. Kluivert kemudian memberikan instruksi kepada pemainnya 5-3-1 yang kemudian mampu diterjemahkan oleh Jay Inces dan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 5-3-1 gitu kan. Artinya apa? Artinya ada komunikasi yang sudah mulai lancar. Ya kan, dengan kesamaan bahasa mungkin sehingga kemudian dibandingkan dengan artinya ada kelemahan yang sebelumnya kan salah satu penyebab yang dilakukan oleh PSSI kan PSSI yang bilang sendiri salah satu penyebabnya adalah masalah komunikasi. Jadi komunikasi udah jalan karena sudah berlangsung, saya pikir itu salah satu kelebihan dari Kluivert saat ini bersama tim, adaptif dan fleksibel. Yang kedua adalah 25 Maret itu hokinya dari Kluivert juga. Saya senang, kenapa hoki? Kok bilang hoki lagi? Ini kan rame orang bilang segala sesuatu hoki. Orang lupa bahwa hoki itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang karena keistimewaannya gitu kan. Jadi bukan berarti ada yang bilang hoki itu orang gak kerja keras, leyeh-leyeh dan sebagainya kemudian dapat keberuntungan. Enggak. Hoki itu, ini dalam Al-Quran nih, hoki itu disebutkan 40 ayat loh. Gitu kan, bahwa setiap orang yang beriman udah sholat dan sebagainya, kalau nggak punya muflihun, nggak punya hoki, nggak dapat apa-apa. Gitu. Artinya ini yang kemudian menurut saya yang penting. Karena kemarin banyak di netizen itu masih ada yang ngomongin saya soal hoki-hoki. Kapan lagi ngomongin hoki, dan malam ini saya ngomongin hoki. Saya ingin memperjelas soal hoki. Gitu kan. Bung Persib, Anda sepakat? Anda setuju dengan itu tuh? Kluivert terbaik, bagus seperti itu. Sebentar. Akmal kalau udah ngomongin pakai ayat-ayat Al-Quran, ini kemarin karena habis saya undang dia jadi penceramah di tempat saya. Jadi masih ke bawah suasananya ya? Enggak, apapun artinya kita harus respect dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kluivert. Kita juga harus respect dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong juga. Betul. Tapi setiap orang itu pasti berbeda. Dia mau mengatakan Kluivert udah tobat, gimana? Iya, jadi kalau kita bicara, kembali ke judul lah ya. Libas Bahrain, Kluivert, Trio STY. Ya masalahnya sih kalau emang iya gitu kan. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sepakat ya. Kenapa? Karena setiap pelatih itu kan pasti punya format berbeda-beda. Bisa juga sama, kan begitu. Ya ketika misalnya Indonesia kalah lawan Australia, waktu itu juga kan puzzle-nya nggak lengkap. Ya, waktu itu Justin Hapner nggak main. Betul. Iya kan. Kemudian mau tidak mau memang pilihannya adalah dengan formasi 4-3-3 walaupun akhirnya menjadi malapetaka kan begitu. Tapi kan kemudian ada koreksi. Ketika pemain sudah lengkap, Jaitzes, kemudian Rizky Ridho, kemudian juga Hapner sudah bisa diturunkan, kan kembali. Ya bagaimana kemudian Kluivert juga menyadari lah, saya pikir bersama asistennya juga Alex Pastor bahwa memang saat ini materi pemain yang paling memungkinkan untuk skema yang diturunkan oleh timnas, ya memang seperti itu 3-4-3 kan. Nggak mau juga dia mati konyol untuk kedua kalinya dengan format yang sama, jangan-jangan justru malah babak belur menghadapi Bahrain. Beruntung juga Bahrain kemarin mainnya nggak bagus. Bahrain main nggak bagus. Saya pikir dia mereka setelah juara Piala Teluk
ya mengalahkan Oman, penampilannya akan bagus. Ternyata di luar prediksi. Nggak bagus juga. Nggak bagus. Udah nggak bagus, ngata-ngatain 300 juta masyarakat Indonesia lagi. Jadi saya pikir kalau kemudian Indonesia menang, memang harusnya lebih dari 1 gol. Ya, karena Bahrain sendiri. Ya kan kesempatan kan ada 4 kan? Ada 4. Marcelino punya 2 kesempatan. Ya, dua-duanya tidak terjadi gol. Kemudian gol. 1 lagi dari Eliano Reinders ya. Tapi oke lah, itulah sepak bola kan begitu. Nggak hoki berarti Mas. Iya, nggak hoki juga. Marcelino 2 peluang nggak hoki. Tetap konsisten dengan hoki. hoki. Kalau dia punya hoki, dia dapat itu jadi gol. Gitu. Iya, jadi kalau kembali kepada formasi ya, saya pikir dengan apa yang ditampilkan oleh Kluivert, pastilah dia melihat lah apa yang pernah disuguhkan sebelumnya ya. Dia artinya juga nggak malu kok untuk melihat apa yang pernah dilakukan oleh Kluivert. Tapi kalau kemudian dikatakan apakah itu meniru, ya enggak juga lah. Tadi saya katakan bahwa pelatih pasti punya cara. Ya. Dia juga melihat pemain yang tersedia pada saat itu bagaimana. Ya, dan ternyata memang the best. Kemarin the best. Kalau Indonesia kemudian menang atas Bahrain, ya saya pikir wajar. Nah, kebetulan juga Bahrain mainnya. Andai kan adaptif itu sudah dimulai sejak kita berada di Stadion Allianz Sydney. Adaptif tadi itu gitu yang dikatakan oleh Bung Akmal gitu. Tapi kan kehancuran itu kan mungkin saja tidak sampai seperti itu gitu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Australia. Walaupun sejumlah pemain utama Australia absen, tapi Australia grade-nya di atas Indonesia. Kita harus akui itu loh. Nah, tapi waktu lawan Indonesia di Jakarta memang 0-0. Tapi pada saat itu ingat, Australia lagi nggak bagus juga loh mainnya. Ada break 2 bulan dan saya pikir perubahan evaluasi yang dilakukan oleh pelatih Tony Popovic ya dari pelatih sebelumnya ya. Itu ternyata berjalan dengan baik. Artinya 2 bulan waktu istirahat yang dilakukan oleh Australia itu betul-betul dimanfaatkan dan hasilnya kan pertama melawan Indonesia mereka langsung sukses. Jadi maksud Anda Australia lebih adaptif daripada Kluivert menerapkan pada timnas kita. Lebih efektif mungkin. Lebih efektif, kemudian lebih progresifnya kelihatan ya. Perubahannya sangat kelihatan dibandingkan dengan ketika mereka hanya bermain imbang 0-0 lawan Indonesia. Ini ketika kita membandingkan ini masih ngomongin Australia kan. Di bawah asuhan STY, di bawah asuhan Kluivert. Apa yang bisa Anda nilai? Ya, jadi kan gini, STY juga kan belajar ketika dia juga melakukan hal yang sama ketika di Piala Asia kalah 4-0 sama Australia gitu kan. Kemudian dia melihat bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menang lawan Australia, makanya kemudian diubah taktiknya di GBK dengan bertahan total. Artinya pernah kalah 4-0 ketika Australia di Piala Asia kalah 4-0 di babak 16 besar. Artinya ketika STY berpikir kita sulit nih untuk bisa menang lawan Australia, maka pilihannya adalah bertahan untuk setidaknya mengambil 1 poin. Jadi ketika kita main di GBK kemarin lawan Australia, kita target kita ya 1 poin itu dan itu berhasil dilakukan oleh STY karena sudah pernah ada dengan background kekalahan 4-0 itu. Nah, ini sama kayak Kluivert. Ya, Kluivert kan belum bertemu Australia. Betul, makanya nanti kesempatan berikutnya mungkin kalau Kluivert misalnya sudah bertemu dengan Bahrain ketika dia kalah 0-4 bersama Curacao. Jadi dia sudah punya gambaran kekuatan Bahrain sehingga dia juga mengubah permainan ini.